serta founder harian Disoi. Langsung saja Bapak Dahlan Iskan, tepuk tangan yang paling meriah. Luar biasa, selamat datang Bapak. Kami ucapkan pada Bapak Dahlan Iskan, luar biasa, semangat sekali. Dari cara jalannya juga terlihat sangat luar biasa optimis, semangat seperti perekonomian kita ya Pak ya. Luar biasa Pak Ibu. Ya, ya biasanya Pak kalau ada tamu, ya Bapak saya yakin sekali Bapak udah sering sekali bolak-balik Cirebon, Majalengka, Indramayu dan Kuningan. Bapak berada di Cirebon, biasanya kalau ada tamu harus sapa dengan pakai bahasa Cirebon Pak. Iya. Wong Cirebon, priben kabare, boleh? Priben kabare. Luar biasa ya Pak ya. Baik Pak, sedikit saja perspektif di Cirebon, Majalengka, Indramayu, Kuningan tentang perekonomian Pak. Baik, saya tadi sudah minta izin ke Pak Deputi, boleh nggak saya agak bebas sedikit supaya lebih efektif gitu. Boleh nggak Pak? Lebih dekat saja Pak. Baik, terima kasih. Tepuk tangannya paling meriah saya di Saya termasuk orang yang percaya bahwa hanya orang daerah setempat yang bisa membuat daerah itu maju. Saya percaya itu. Saya tidak percaya ada orang luar daerah sini yang akan memikirkan kawasan ini sungguh-sungguh, yang akan membantu kawasan ini sungguh-sungguh untuk memajukan kawasan ini. Saya tidak percaya. Jadi saya hanya percaya bahwa orang-orang Cirebon, Majalengka, Kuningan, mana lagi? Indramayu, bapak-bapak, ibu-ibu sendirilah yang akan bisa membuat kawasan ini maju. Bagi yang terbiasa berpikir mengandalkan pemerintah pusat, mengandalkan pemerintah provinsi, maka sebaiknya cara berpikir seperti itu sudah harus ditinggalkan. Jadi betul-betul hanya orang kawasan ini yang sungguh-sungguh memikirkan kemajuan kawasan ini. Setuju nggak gitu? Setuju. Terutama di era otonomi ini. Nggak ada orang luar daerah ini yang sungguh-sungguh memikirkan. Ya mereka bilang membantu, bilang memikirkan, tapi sungguh-sungguh tidak. Itu hanya karena tugas, hanya karena sopan santun, hanya karena supaya dipuji, hanya karena ya kalau tidak ngomong begitu tidak enak. Tapi sebetulnya dalam pikiran dan dalam hatinya tidak sungguh-sungguh akan membantu. Itu hanya untuk ya karena tugas. Nah, tentang perekonomian tadi Pak Deputi sudah menjelaskan sangat detail dan sangat luas, dan saya tentu dalam posisi membenarkan itu karena itu berdasarkan data. Tetapi kalau kita lihat pertumbuhan tadi 4, sekian, yang itu kan sama dengan pertumbuhan rata-rata nasional. Artinya apa? Artinya kawasan ini tidak lebih hebat dari kawasan lain. Artinya kawasan ini ekonominya biasa-biasa saja, rata-rata saja. Saya tidak bisa pura-pura menyenangkan ibu bapak sekalian dengan memuji-muji, dengan membesarkan hati, tetapi kenyataannya tidak begitu. Jadi dari angka tadi menjelaskan bahwa kawasan kabupaten-kabupaten kota di sekitar Cirebon ini ekonominya biasa-biasa saja, tidak hebat, tidak memberikan kontribusi pembangunan nasional yang hebat, biasa-biasa saja, karena pertumbuhan ekonominya rata-rata nasional. Nah sekarang kita kan tidak mau, artinya bapak-bapak, ibu-ibu yang dari 4-5 kabupaten ini kan tidak mau biasa-biasa saja. Kan tidak mau. Untuk apa hidup biasa-biasa saja? Begitu. Kan harus punya kehebatan, harus punya keunggulan. Begitu. Nah sekarang coba sebagai orang yang berada di kawasan ini, termasuk saya sangat berkepentingan karena saya punya beberapa perusahaan di kawasan ini. Saya berkepentingan,
saya selalu mendiskusikan ini dengan teman-teman di sini karena ayo kita pikirkan bagaimana cara memajukan ekonomi di kawasan ini. Karena hanya kita yang sungguh-sungguh bisa memikirkan. Nah, coba sekarang kita pikirkan, dan saya pengen bertanya kepada ibu bapak sekalian, apa yang bisa kita unggulkan dari kawasan ini? Coba kita pikirkan. Tentu untuk pertumbuhan ekonomi beberapa tahun terakhir, Cirebon sangat tertolong oleh jalan tol. Sehingga banyak orang Jakarta yang punya uang hanya jalan ke Cirebon untuk makan, kemudian pulang. Begitu juga orang dari Semarang ke Cirebon jalan untuk makan, beli batik, kemudian pulang. Itu terjadi karena saya faktanya tadi Bapak dari BI juga menyebut begitu, dan secara real teman-teman saya melakukan itu ke Cirebon untuk makan kemudian balik ke Jakarta dan seterusnya. Tetapi itu kan temporer, lama-lama kan biasa, lama-lama perlu pendorong yang lain, begitu. Dalam teori yang bisa mendorong dengan cepat itu terutama dua. Satu, ekspor. Dua, pariwisata. Ini secara teori. Ekspor, pariwisata. Kenapa? Karena dua-duanya menghasilkan devisa. Ekspor menghasilkan devisa, apalagi kalau bahan bakunya dari lokal, maka menumbuhkan ekonomi lokal yang luar biasa. Kedua, wisata. Kalau wisatanya didatangi oleh orang luar daerah, bukan wisata lokal, dia akan mendatangkan, akan menyedot ekonomi ke kawasan ini. Nah, karena itu dua sektor ini saya pengen tahu, Pak Deputi, Pak Bupati, Pak Wali Kota, siapa di antara kita yang hadir di sini yang sedang dan sudah ekspor. Bolehkah angkat tangan supaya saya tahu ada berapa orang yang ekspor? Sebelah sana 1, 2, 3, 4, 5, sebelah sini 6, 7. Boleh nggak naik ke panggung? 7 orang naik ke panggung. Mohon tolong naik ke panggung. Minta izin Pak Deputi ya, boleh ya naik ke panggung. Inilah bintang-bintang kita yang sebenarnya. Ini bintang-bintang pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya. Yang seandainya saya kepala daerah, beliau ini akan saya bikinkan patung dan dipajang di daerah masing-masing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, lebih dari 7. Ketinggalan ya. Tentu Bank Indonesia mengenal baik bapak-bapak dan ibu sekalian, ya kan, karena dimonitor oleh Bank Indonesia. Nah, sebetulnya jangan-jangan masih ada yang ketinggalan. Ada lagi? Ada 8 eksportir yang ada di ruangan ini. Saya bangga sekali. Tolong menyebutkan ekspor apa dan sudah berapa tahun? Ya. Nama. Nama saya Yusuf Yudianto, saya dari PT Sambu Perkasa Mandiri, Pak. Saya bergerak di bidang perikanan. Ya, jadi hasil tangkapan buku. Kami berdiri dari tahun 1998, Pak. Udah lama sekali. Ya. Kami dan tidak pernah berhenti ekspor. Ya, tidak pernah berhenti, Pak. Sampai dengan sekarang tahun 2024. Cuman ya kami sedikit dulu ya, Pak ya. Ya. Memang karena sedikit apa? Mengeluh. Oh, nggak boleh.
Kalau sedikit Pak. Pengusaha yang benar adalah tidak pernah mengeluh. Bahwa pengusaha menghadapi persoalan adalah iya, tetapi untuk diatasi, tidak untuk dikeluhkan. Siap Pak. Ya, nggak boleh mengeluh. Saya tidak mau mendengar keluhan Anda. Karena pengusaha yang sungguh-sungguh tidak pernah mengeluh. Mengeluhnya dalam hati. Siap. Ya, Oke, siap. ya, nggak usah mengeluh. Ya, Siap. ya. Itu hebatnya pengusaha. Itu hebatnya pengusaha. Jadi pasti punya persoalan, dan persoalannya pasti banyak, tapi tidak boleh mengeluh. Karena kalau mengeluh, Anda itu politisi. Kalau mengeluh, bukan pengusaha. Ya, nah maaf, ya, nggak boleh mengeluh. Udah, ya itulah pengusaha. Itulah pengusaha. Hebatnya di situ. Kalau hanya mengeluh semua orang bisa, tapi pengusaha tidak begitu. Terima kasih. Ya, ada ini. Selamat siang semuanya. Ya. Ya, saya Susi Artati dari PT Indobuyung. Ya. Ya, saya perwakilan dari perusahaan Ubi Jalan. Ekspor Ubi Jalan. Udah. Ubi Jalan. Ubi Jalan. Sudah berapa tahun? Sudah 12 tahun. 12 tahun. Ubi Jalannya dari mana? Dari Jawa, dari Sumatera, seluruh Indonesia. Ekspor dalam bentuk ubi jalar atau dalam bentuk tapioka atau dalam bentuk chip? Ubi jalar yang kita proses customize. Ada yang dice, ada yang pasta. Oh, ini untuk makan? Iya. Bukan untuk industri? Industri. Nanti diolah di sana kemudian di Jadi ekspornya bentuknya ubi jalar yang masih utuh gitu? Sudah di cutting, sudah di steam atau di baking. Di-cut dalam bentuk chip atau dalam bentuk potongan-potongan? Potongan-potongan. Ada Terus chips juga. direbus? Ada yang direbus, ada yang Mentah. Di frozen? baking. Frozen. Semuanya frozen? Frozen semua. Proses frozennya di mana? Di pabrik kami. Di mana? Di Blast Freezer di Indobuyung Tegal Sari Planet. Berapa kilo dari sini? 4 kilo. Oh, di Cirebon. Ya, makasih. Next, ya. Hebat ya, ubi jalar. Nggak nyangka. Ubi jalar. Ya. Selamat siang semuanya. Saya Aldi Irianto, perwakilan dari PT DW Internasional. Kami di sini mengekspor batu alam dalam bentuk lantai, tiles seperti itu sih. Sudah dari 2005. Berarti sudah hampir 20 tahun. Ya. Oh. Dan sudah. Batu alamnya datang dari mana? Batu alamnya dari Majalengka. Majalengka. Iya, pabriknya. Berapa kilo sana. dari sini? Sumber batu alamnya? Setengah jam. Setengah jam. Iya. Ekspornya melalui pelabuhan mana? Ekspornya dari Semarang sama Jakarta, Pak. Semarang dan Iya. Jakarta. Apakah selama 20 tahun itu meningkat terus atau stabil? Naik turun. Naik turun. Iya. Menurut Anda, apakah ke depan akan naik lagi atau begitu atau naik turun? Tetap naik turun. Harusnya naik. Soalnya sekarang udah Trump ya. Trump. Yang presiden US ini udah Trump, kayaknya harusnya naik. Soalnya pas COVID kemarin kan Trump. Ya. Dan itu profitnya lumayan tinggi. Baik, makasih. Sementara dari tiga ini sangat membanggakan. Kenapa membanggakan? Karena bahan bakunya tiga lokal. Ubi jalar lokal, ikan lokal, batu alam lokal. Jadi ini nilainya sepenuhnya dinikmati oleh daerah ini. Berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko dari Multidimensi, Pak. Kami ekspor kerajinan kulit kerang. Kerajinan kulit kerang. Sudah berapa tahun? Dari tahun 2000. Tahun 2000, berarti sudah 24 tahun. Naik turun atau stabil atau naik? Naik turun. Naik turun. Kira-kira 5 tahun lagi, apakah Anda masih akan ekspor kerajinan kerang ini? Optimis. Optimis. 5 tahun lagi masih. Ya. Apakah 5 tahun lagi akan meningkat atau sama seperti sekarang? Insya Allah meningkat. Kenapa meningkat? Diharapkan kondisi global dan harga kontainer
yang katanya mahal, beberapa buyer sudah mulai turun PO Pak. Tetapi pesaing kan tambah banyak. Iya. Cuma Pesaing tambah banyak atau enggak? mulai bermunculan Pak. Bermunculan. Ya, Anda bisa bersaing sama yang bermunculan itu. insya Allah bisa. Caranya gimana? Karena kita punya ciri khas sendiri Pak. Gitu. Nah, itu Anda sendiri yang memulai atau dari ayah? Dari pamannya. Dari Pak. Ya. Terus Anda yang meneruskan? Saya Atau- masih bergabung. Bergabung. Iya. Jadi keluarga itu bertambah yang bergerak di bidang itu. Iya. Sampai keempat masih bahan baku lokal, masih sangat membanggakan. Tinggal persaingan ini lagi daya saing itu, nggak tahu lah. Anda lebih tahu bagaimana bersaing. Iya. Ya, terutama di bidang kerajinan. Tenaga kerjanya berapa banyak? Ya Allah, 50 tenaga kerja besar. Jangan bilang cuma 50. Bagi saya 50 itu luar biasa untuk usaha di satu daerah. Hebat sekali. Jadi Anda ini kepikiran ya, ini tenaga kerja sudah terlanjur banyak. Kalau perusahaannya nggak maju, bagaimana mereka gitu ya? Ya begitu. Ya. Jadi harus maju ya. Karena sudah berubah, bukan cari uang saja, cari uang iya, tapi juga memikirkan nasib orang lain. Aduh, Anda masuk surga. Ya, berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hisyam dari EB Batik Tradisional Pak. EB Batik ini adalah saya generasi kedua Pak dari batik ini dari tahun 1978. Rasanya istri saya sering belanja tempat Anda. Iya kayaknya Pak. Dan kita ekspor dari tahun 90 Pak sampai sekarang. Wow, udah 34 tahun. Tapi jujur di tahun 2098 itu stop Pak. Berhenti. Ya, kita waktu itu dapat Piala Upakarti orang tua saya dan waktu itu stop. Tapi kita mulai lagi di 2010 Pak. 2010 kita ekspor, tapi yang kita ekspor berubah Pak. Tadinya itu hanya batik kainnya saja. 2010 sekarang home decor Pak. Apa ini? Jadi misalnya taplak meja, sarung bantal dan Ya sebagainya. apa saja, pokoknya apa saja yang bisa diekspor. Dan Gitu. yang tahu itu ada. Ya. Kita nggak tahu. Pak Bupati nggak akan tahu bahwa ternyata bisa ada item berikutnya lagi yang bisa diekspor. Itu hanya Anda yang tahu. Dan itu berarti Anda sangat menekuni bidang itu. Yang nggak menekuni dia nggak tahu kalau ada item lain yang bisa ikut. Gitu. Jangan-jangan lama-lama nanti item yang lainnya lebih besar daripada item utama. Amin, semoga Pak. Karena kita melihat sekarang kondisinya kabar buruknya Pak. Batik ini mulai tergantikan oleh mesin Pak. Itu kabar buruknya Pak. Jadi akhirnya kita buat sampel, kita kirim misalkan ke Tokyo atau segala macam. Nanti ada yang menjiplak tuh menggunakan mesin Pak. Dan kita nggak bisa disalahkan juga itu. Nggak tahu saya, pesan Anda. Ya itu bagian dari tantangan dan Ya, daya betul. saing. Dan hanya Anda yang bisa memikirkan jalan keluar apa yang terbaik ketika menghadapi persaingan dengan mesin. Betul. Kalau Anda tanya saya tidak tahu. Tanya Pak Bupati, tidak tahu. Tanya Bank Indonesia, tidak tahu. Yang tahu siapa? Saya sendiri Pak. Iya betul, yang tahu. Jadi memang Anda harus terus berpikir bagaimana ini. Tidak boleh mengeluh. Ya, itu Siapa? kenyataan begitu. Dan semua dunia usaha ya begitu. Apapun ada pesaing sejenis maupun pesaing teknologi. Ya. Siapa? Gambaran Anda bagaimana cara Anda bersaing dengan mesin. Kalau rahasia jangan disebut. Oh Pak, nggak perlu rahasia Pak, kita biar teman tahu juga. Jadi memang kita mungkin Pak 5 tahun ke depan kita akan berinovasinya menekuni di home decor Pak. Karena home decor ini kita memulai nilai value of art Pak, yang mungkin mesin tidak bisa tapi kita bisa. Contohnya sih Pak, terakhir itu kita dengan Pak PJ Bupati meresmikan indikasi geografis milik Kabupaten Cirebon itu adalah proses batik merawit Pak. Nah proses batik merawit ini kalau kita jual, saya pernah karena dapat pameran dari BI juga, ketemu buyer di Jakarta yang dari luar negeri juga, mereka ketika tahu teknik merawit itu dibuat batik 1 tahun, 2 tahun, mereka lebih apresiasi Pak. Jadi menurut saya nilai seni di situ bisa kita jual dan inovasinya lebih ke produknya saja. Sudah tahu cara bersaing.
sudah tahu cara bersaingnya, berarti Anda terus memikirkan bisnis Anda. Amin. Ya. Doanya Pak yang penting. Doa saya tidak penting. Penting juga Pak. Enggak, yang penting adalah usaha Anda. Ya. Siap Pak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya beda Pak. Saya manufacturer kan. Manufacturer. Mereka Ya, ini produsen. Produsen kan. Ya. Kalau saya manufacturer. Jadi saya dari perusahaan yang joint venture antara Indonesia dengan Jepang. Jadi kalau produknya mungkin belum di telinga mungkin nggak sering kedengaran ya. Namanya adalah dryer canvas. Tapi saya yakin kalau Pak Dalan pasti sangat paham. Dryer canvas untuk dryer industri kertas. Jadi memang kalau dari sisi yang lain kita raw material masih tetap impor. Kemudian tetapi kita juga ekspornya sampai sekarang alhamdulillah 70% impor, 30% lokal. Oh, Ya. bagus. Ya. Bagus. Terus yang berikutnya mungkin saya juga biar dengar ya, ada satu produk kita itu namanya rubber spong. Kita nggak berpikir rubber spong itu apa. Ternyata rubber spong itu adalah karet natural rubber yang dia digulungkan ke pipa yang untuk jalur minyak itu Pak. Jadi pipanya biar ngambang. Coating gitu. Iya, dia biar ngambang di laut di ini. Itu pembeli kita itu juga lokal, tapi posisinya di lokal di Batam. Tetapi penjualnya di Batam. Tapi kita manufacture di sini. Manufacturingnya di mana? Di Cirebon Pak, di Di Plumbon. kabupaten? Ya di kabupaten di Cirebon di Plumbon. Iya. Kalau selama ini Pasarnya ke berapa negara? pasarnya ada Thailand, Malaysia, Filipina, Taiwan, satu lagi Malaysia, ini Taiwan, Cina turun. Kemudian Ekspornya dari pelabuhan mana? dari Tanjung Priok kan ya Pak. Ada yang LCL, ada yang full container ada. Nah, transportasi ke Tanjung Prioknya tidak menjadi beban bagi Anda. Beban daya saing maksud saya. Kayaknya sih Masih bisa. Pak. Masih bisa. Cuman memang kompetitornya ini mungkin setahu saya nih Pak ya, manufacturer yang membuat dryer canvas hanya ada satu di Indonesia kita Pak. Tetapi di market share-nya, kalau market share kertas kan ketahuan ya Pak ya, di Asia pun ketahuan. Artinya kalau kita bisa meningkatkan kapasitas ya ada pabrik kertas baru, ya kan? Nah, pesaing kita sekarang itu ada dari Eropa, Cina, Korea, dan Jepang itu sendiri ada yang besar. Nah, tetapi problemnya ini Pak Tani untuk problem yang kita hadapi itu mereka pabrikan Eropa sudah manufacture di Cina Pak. Dan itu baru dikirim ke Indonesia. Dan kadang dalam tanda petik kadang harganya bisa lebih murah dari yang kita dapat. Nah, saya nggak tahu cara memproteksi kita sebagai produksi meskipun kita sahamnya dengan Jepang. Tetapi cara memproteksi kita tuh apakah mungkin di industri itu yang belum sempat terlihat oleh pemerintah ya. Artinya paling tidak kalau saya dari market share selama ini saya masuk ke Indah Kiat misalnya. Itu kita cuma dapat porsi sekian persen. Porsi sekian persen. Iya, nah artinya sebetulnya saya Anda TKDN berapa persen? Kalau TKDN mungkin sih kecil Pak. Kecil Pak, karena memang bahan yang kita bikin itu di lokal kita nggak bisa dapat dengan kualitas yang seperti itu. Coba Anda cari berpikir yang keras, Ya. bagaimana meningkatkan TKDN. Ya. Nanti kalau TKDN bisa meningkat, mungkin itu bisa Anda pakai untuk pengaturan daya saing. Begitu. Coba dipikir terus, ya. Ya. Dan yang tahu hanya Anda. Ya, yang tahu hanya Anda. Saya malah nggak ngerti, saya nggak pernah dengar. Iya. Tapi Makanya berarti Anda punya usaha lain nggak? gimana? Kita atau saya pribadi? Anda. Saya pribadi. Ya ada sedikit Pak. Sedikit itu menguntungkan nggak? Menguntungkan Pak. Jangan-jangan pikiran Anda lebih banyak ke yang menguntungkan itu dari Enggak. Justru saya tadi saya Pak berpikir saya mungkin ketularan anak saya Pak. Sedikit-sedikit Pak. Saya tadi kalau Trump sekarang ini kan mendukung banget cryptocurrency Pak.
Nah, anaknya sekarang main di kripto. Ya, satu itu. Ya, udah, Cuman anak saya muda ngeliat, aja. maksud saya gini, di Bank Indonesia belum pernah itu ada lihat bagaimana sih penanggalan cryptocurrency, apa namanya, aset digital di Indonesia itu seperti apa. Padahal orang Indonesia banyak yang main, Pak. Baik, Orang baik. kaya banyak dari situ, Pak. Baik. Ya, itu kira-kira Ya. gitu. Sama-sama. Ekspor manufacture dan menghadapi pesaing dari produk Tiongkok meskipun itu miliknya Jepang atau miliknya Korea. Ya, baik. Anda? Silakan Pak, saya dengan Welly dari PT Sultan Librung Indonesia. Kami dari Sultan Group bergerak di bidang manufaktur alas kaki. Terus? Lokasi baru. Ekspor? Ekspor Pak. Alas kaki ekspor? Ekspor, kita ada beberapa factory location di Majalengka. Kebetulan masih memproduksi brand luar negeri untuk ekspornya. Brandnya dari Taiwan, dari Tiongkok dan Jepang. Investornya dari Taiwan. Taiwan. Brandnya salah satunya Nike, Skechers. Ada ekspor? 100% ekspor. 100% ekspor. Sudah berapa tahun? Sejak 2018, 6 tahun Pak. 6 tahun. Kecenderungan ekspornya masih naik atau mulai terancam? Saat ini karena kita grup Pak, jadi diatur oleh grup. ada beberapa dari factory yang di China, yang di Vietnam, karena bersaing. Indonesia saya lihat masih cukup bersaing, sehingga banyak order-order yang dari China dan Vietnam yang dialokasikan ke Indonesia. Baik, karena di industri alas kaki persaingan rasanya luar biasa besar. Sekarang banyak pengusaha kecil-kecil dari Tiongkok datang ke Indonesia bikin pabrik kecil-kecil dengan harga yang banting-bantingan luar biasa. Anda masih tahan? Masih bisa Pak. Ya, hebat lah. Ya, dia saya kira persaingan dia lebih hebat. Ya, dia lebih sakit kepala. Saya tahu, dia pasti lebih sakit kepala dari Anda. Jadi syukuri, ya, disyukuri. Wah, pasti ketemu jalan keluar. Baik. Ya, itulah pengusaha. Ya, silakan. Ini Assalamualaikum. Salam. Saya perwakilan dari PT Arteria Daya Mulia, bergerak di bidang manufaktur juga, yaitu ekspor jala ikan atau jaring. Ya. Jala ikan, nggak nyangka jala ikan ekspor, nggak nyangka. Dan dari Cirebon. Ya, Cirebon. Ya. Sudah berapa tahun? 30 tahun lebih udah. Ekspornya kemana? Ekspornya ke Singapura sama Jepang. Ini boleh tahu volumenya dalam nggak usah dolarnya, volumenya. Tiap bulan bisa 1 kontainer? Lebih ya. Oh, wow. Ya. Jadi kita tuh 50% ekspor, 50% lokal. Justru alhamdulillah yang bagus tuh ekspornya Pak. Lokalnya rada. Itu dibikin Iya, pakai mesin atau pakai orang? mesin Pakai jaring, mesin. ya. Pakai mesin jaring, ya mesinnya memang dari luar, dari Thailand, karena dari Karyawannya berapa? 2.500. Ya Allah. Pak Deputi, bagaimana jala ikan ternyata ekspor dan karyawannya 2.500? Ya Allah, hebat sekali. Itu kenapa? Karena tenaga kerja dari wilayah ini terampil-terampil untuk pekerjaan jala ikan. Karena memang kita itu mesinnya banyak gitu, terus kita 3 shift, jadi kan 1 shift aja untuk itunya kan banyak Pak, jadi sampai 3 shift. Kebetulan kita kan ada divisi benang, ada tambang juga, dan terakhir yaitu jaring jadinya. Baik, ini boleh nggak saya titip karena Anda ini pelaku ekspor. Kita yang awam, yang tidak pernah ekspor, itu tidak bisa membayangkan ekspor itu seperti apa. Nggak bisa membayangkan. Nggak bisa membayangkan rumitnya membuat dokumentasi ekspor. Tidak bisa membayangkan rumitnya menagih ekspor. Apakah LC, apakah TT, apakah onsite, dan seterusnya. Tidak bisa membayangkan bagaimana perizinan ekspor.
Semua itu sudah Anda lewati. Semua itu sudah Anda lewati. Jadi Anda ini sebetulnya untuk umumnya orang kita, terutama di kawasan ini, Anda ini orang istimewa. Karena menjalani ekspor itu kalau dalam tarekat begitu, itu sudah makrifat. Anda ini sudah tahap makrifat. Ya. Anda ngerti makrifat? Nggak ngerti ya? Ngerti makrifat? Nggak ngerti. Nggak apa-apa. Ya, pokoknya tinggi lah begitu. Kan, di atasnya syariat, di atasnya hakikat, di atasnya tarekat, pokoknya sudah makrifat. Nah, karena bagi yang belum pernah ekspor, itu tidak membayangkan bahwa salah mengetik koma itu cilaka besar. Urusan koma itu cilaka besar. Bagi orang, bagi pengusaha yang biasa tidak sangat-sangat teliti, itu dianggap biasa. Itu tidak biasa. Jadi beliau-beliau yang sudah eksportir ini tingkatnya sudah makrifat. Nah, saya titip, bisa nggak Anda nanti atas bantuan Bank Indonesia mencari orang di sekitar Anda yang kira-kira punya potensi untuk di bidang menjadi eksportir. Jangan Pak Bupati yang membina, nggak bisa. Ya, Pak Bupati nggak bisa, nggak bisa. Beliau itu gagah, hebat, pangkatnya tinggi, tapi nggak bisa membina bagaimana menjadi eksportir, nggak bisa. Saya juga nggak bisa, Anda yang bisa. Bisa nggak Anda menularkan ini kepada kenalan Anda, apakah saudara, apakah kenalan, apakah siapa yang punya potensi ekspor untuk dibimbing, dimentori untuk bisa menjadi eksportir. Ini cara terbaik. Tidak bisa mendadak diberi bantuan sudah ekspor, tidak bisa. Ini orang-orang yang hadir di sini ini baru kelas syariat. Dia harus naik menjadi hakikat, harus naik menjadi tarekat, kemudian baru makrifat. Nah, Anda ini sudah makrifat. Jadi akan lama membina mereka, tetapi kalau tidak dimulai juga tidak jadi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Tolong sebentar. Pak Deputi naik ke panggung foto sama mereka. Ayo Pak, maju sedikit foto bersama Pak. Ayo Pak. Sama Pak para pejabat bupati, mohon kita menghormati. Yang kedua, sekarang siapa di antara yang hadir ini yang mempunyai bisnis di bidang pariwisata? Sebelah sana? Nggak ada? Sebelah sana? Nggak ada. Jadi ada satu bidang yang akan menjadi sumber pertumbuhan yang baik, yaitu bidang pariwisata, dan belum ada satupun yang bergerak di bidang itu. Mungkin
karena memang di kawasan ini sulit mencari objek wisata yang bisa dijual yang nilainya 8 ke atas. Ya ada, misalnya Kuningan. Tapi apakah Kuningan nilainya 8 ke atas? Ini ada Pak Bupati Kuningan. Menurut Pak Bupati, seandainya Kuningan itu dijual sebagai objek wisata, kalau misalnya puncak itu nilainya 8, puncak nilainya 8, 1 sampai 10, Kuningan nilainya berapa Pak Bupati? Silakan. Izin Pak Dahlan. Jadi sebetulnya saya amati kalau alam daripada Kabupaten Kuningan itu sebetulnya dengan puncak tidak kalah. Kita punya Gunung Ciremai, sekarang aja ada Arunita, sudah mulai menggeliat Sabtu Minggu itu mulai rame Pak. Cuman investasi yang barangkali di kami itu masih kurang, termasuk infrastruktur Pak. Untuk masuk ke daerah Kabupaten Kuningan ini yang agak jadi masalah. Ini kita masih punya jalan kecil dan memang tidak ada akses langsung dari tol masuk ke Kabupaten Kuningan. Ini kalau Sabtu Minggu Kabupaten Kuningan sudah mulai macet, jadi kurang nyaman gitu Pak istilahnya. Menurut Bapak, Bupati baru yang terpilih nanti punya perhatian khusus nggak untuk mengembangkan itu? Bupati yang baru terpilih sekarang kayaknya dia punya perhatian loh. Karena dia mantan sekda kami dan tahu persis situasi dan potensi yang ada di Kabupaten Kuningan. Dan memang untuk Kabupaten Kuningan beda dengan Cirebon, beda dengan kota Indramayu, Majalengka. Memang Kabupaten Kuningan pengembangannya di pariwisata Pak, nggak ada yang lain. Untuk industri dan lain sebagainya kita agak kesulitan. Itu yang harus kita kembangkan ya wisatanya itu Pak. Alhamdulillah kalau Bupati barunya punya perhatian ke sana. Dan terutama kalau punya kesadaran bahwa membangun wisata di Kuningan tidak boleh tanggung-tanggung. Sudah tidak zamannya lagi persaingan dengan cara biasa-biasa saja. Nah, saya tidak tahu bagaimana nanti mengembangkan Kuningan itu yang tidak biasa-biasa saja agar menjadi daya tarik yang tidak kalah yang Bapak sebut tadi dengan puncak misalnya. Memang wisata itu ada dua, satu alam, satu man-made yang dibuat manusia, seperti Trans di Cibubur, kan itu buatan manusia. Seperti di Singapura, semua buatan manusia, tidak punya alam. Nah, alam kalau Kuningan dikombinasikan buatan manusia dan alamnya, alangkah hebatnya. Sukses story di situ adalah Kota Batu. Kota Batu itu wali kotanya punya kemampuan merayu investor lokal investor lokal untuk membangun tembak 1, 2, 3, ada 3 tembak besar-besar. Akhirnya itu menjadi tempat wisata yang luar biasa. Tapi memang wali kotanya hebat lah waktu itu. Tetapi saya tidak tahu apakah Bupati Kuningan juga mempunyai keinginan seperti itu agar pertumbuhan ekonomi di wilayah ini seperti yang tadi kita harapkan bersama. Mudah-mudahan kita doakan bersama. Saya sih Bapak dorong lah. Siap, ya, Pak. ya. Jadi tinggal promosi yang belum kayaknya. Ya, baik. Saya ingin melalui media-media elektronik yang internasional gitu untuk promosinya itu yang saya rasa masih kurang Pak di Kabupaten Kuningan. Baik, mudah-mudahan ke bupati yang baru bisa diangkat itu, promosi Kuningan. Baik Pak, baik, terima kasih. Terima kasih Pak Bupati. Hati-hati Pak. Jadi kita punya satu potensi yang belum ada yang menggarap agar nilai potensi itu menjadi real dan menjadi nilainya 8 ke atas. Begitu. Nah, sebetulnya untuk zaman sekarang itu ada 2 lagi yang bisa dikembangkan, yaitu yang sesuai dengan kawasan ini, yaitu pertanian. Yang kedua digital. Pertanian ini sebetulnya sepenuhnya dalam kemampuan para bupati untuk mengembangkannya, tetapi tidak bisa juga hanya bupati,
karena ini menyangkut hak-hak pemilik tanah. Artinya begini, kalau pertanian di kawasan ini, produksi beras di kawasan sini masih seperti 30 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, masih seperti sekarang-sekarang, kawasan ini tidak akan pernah terkenal dengan masalah pertaniannya. Dia terkenal, tapi terkenal biasa-biasa saja. Tidak akan menjadi kawasan pertanian yang menjadi buah bibir seluruh Indonesia. Karena itu akan menyangkut modernisasi pertanian. Nah, seandainya ada bupati di salah satu 4 ini mempunyai tekad untuk melakukan modernisasi all out pertanian di kabupatennya, wah, saya tidak bisa membayangkan pertumbuhan ekonomi di kawasan ini. Nah, tetapi memang itu diperlukan seorang bupati yang kelas Bupati Banyuwangi misalnya, atau kelas Bupati Kulon Progo, atau kelas Bupati mana lagi? Dulu ada Jembrana. Dan sementara kalau misalnya belum ada, ya kita terpaksa menerima keadaan seperti ini saja. Yang kedua adalah digitalisasi. Saya tidak pernah mendengar teman saya yang membangun software yang menyerahkan pekerjaan itu ke anak-anak muda di sekitar Cirebon. Saya belum pernah mendengar. Mungkin ada, tapi saya belum pernah mendengar. Yang sekarang lagi hit adalah para pembangun software atau program di Jakarta menyerahkan pekerjaan itu ke Jogja atau menyerahkan pekerjaan itu ke Malang. Tidak lagi ke Bandung, karena ke Bandung sudah terlalu mahal. Tetapi saya belum pernah mendengar satupun dari teman-teman saya, para pengusaha, yang menyerahkan pekerjaan-pekerjaan di bidang IT itu ke anak-anak muda di sekitar Cirebon ini. Nah, ini tentu pekerjaan orang-orang yang di sini, para pejabat di sini, para pengusaha di sini, untuk mendevelop anak-anak muda bagaimana mulai membiasakan diri, apakah coding, membuat program, sehingga kelak dikenal Cirebon dan sekitarnya adalah penuh anak muda yang familiar dengan IT. Saya kira 4 hal itu. Dan yang terakhir tadi disinggung oleh Pak Deputi tentang kita sebetulnya punya istilah saya lokomotif pertumbuhan. Kita punya lokomotif baru pertumbuhan ekonomi. Apa itu lokomotif baru? Adalah Bandara Kertajati. Jadi Bandara Kertajati itu bukan sekedar bandara. Dia adalah lokomotif yang akan bisa menarik gerbong-gerbong pertumbuhan ekonomi di kawasan ini. Tapi kita semua tahu Kertajati sudah dicoba ditolong dengan risiko yang luar biasa tinggi, yaitu dengan cara menutup Bandara Husin di Bandung. Itu menurut pendapat saya cara menolong Kertajati yang sudah luar biasa hebatnya, sambil mempertaruhkan segala-galanya dengan cara menutup Bandara Husin. Minggu lalu saya di Bandara Husin karena ada pesawat kami mendarat di sana, dan betul-betul saya merasa taruhan membantu Kertajati ini sudah dilakukan oleh pemerintah begitu hebatnya dengan cara menutup Bandara Husin, dengan dampak ekonomi yang sangat merugikan Bandung, dengan dampak pelayanan yang sangat merugikan orang Bandung, tetapi itu dilakukan demi Kertajati. Dan hari ini kita lihat Kertajati tidak bisa hidup, tidak bisa ditolong. Terus pertolongan seperti apa lagi yang harus diberikan ke Kertajati untuk Kertajati bisa hidup? Padahal Kertajati bagi 4 kabupaten ini